aku main musik di Jakarta, dia di Oke, Malang oke. yang lola keuangannya kan. Sementara kalian udah pacaran sebenarnya. Udah pacaran, emang settingannya gitu rencananya. Settingannya Iya. ya. Tapi mau ya ditinggal jauh. Karena nggak ada lagi. Terus Masa nggak ada lagi? Karena mau diajak dia tinggal dulu jauh. gak kayak gini bentuknya. Halo Sobat TK, kembali lagi bersama Podcast Kinari Bersama saya Kintoko. dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Istimewa. Iya, Pasangan Suami suami dan istri. istri. Ada Afiu Kila. kakak tunggulannya. Spellnya gimana ya? Kasih bingung spellnya gimana ya? A V A V W K A-V-I W. Oh A V I-W. WKIL. Ya itu. Afiu gila. Susah emang ya. Iya. Sengaja. Kenapa Iya. harus Afiu Kila sih Iya. namanya? Kan nama kalian bukan itu ya? Iya, Bukan Bukan, ya? bukan. Jadi awalnya sebelum Afiu Gila tuh namanya 15 second. Ah. Kenapa 15 second? Saat itu kita bikin cover 15 detik awal-awal Instagram dulu. Tahun 2014 ya itu ya sayangnya. Iya, dari Nah, terus kita kasih judul Itu udah menikah. belum. Oke. Kita baru nikah 2018. Oke. Terus kita bikin apa itu tadi akun 15 second yang isinya cover 15 detik. And then terus 7 hari kemudian pas masih pakai nama 15 second dikontak sama TV masuk ajang pencarian bakat gitulah. Nah, terus ya itu kebablasan Apa waktu itu? Ajang Racing pencarian- Star. Oh, Racing Star. Tahun 2000. Tahun 2014. 2014. Pas masih pacaran tuh. Masih pacaran. Pacaran tahun ke-8. Tahun Yo, ke-8. awet dong, masarin awet ini. Tahun ke-8 Itu berarti. nanti kita omongin nanti. Gitu. Terus akhirnya di tengah jalan saat setelah selesai dari Racing Star tuh akhirnya kita memutuskan buat ganti nama Afiu Kila itu. Setelah Racing Star. Kenapa? Karena 15 detik kan namanya awalnya kan. Nama adalah doa. Masa karirnya cuma 15 detik. Kan serem gitu kan. Nah, Itu- terus Afiu Kila apa tuh artinya? Pertimbangannya apa itu? Gabungan sih. Gabungan sih. Afika with Akila. Afika dengan Akila. Gitu. Jadi intinya ya dua orang Doa. nyala tapi karena hal baiknya bukan Jadi bukan semoga hal kita bawa jeleknya. manfaat untuk banyak orang. doanya gitu. Karya-karya yang kita bawa berkah dan manfaat untuk sekitar kayak gitu. Doanya. Oh, begitu. Afika with Akila. Itu Afika. dua nama yang artinya berbeda itu jadi Iya. satu. Jadiin satu. Oh. Itu ada hubungannya dengan nama kalian nggak sebenarnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gua tuh mau teriak Mas Ari sebenarnya, tapi ada siapa kamu namanya? Nura. Aisyah Nura. Nama lengkapnya siapa? Sulaiman. Aisyah Nura Sulaiman. Panggilan siapa? Panggilnya siapa? Nur. Siapa Empok kakaknya? Nur. Kakak siapa? Siapa? Nuya. Wah, panggilannya Nura. Gara-gara ada Nura. Iya, kita, iya. kita Nggak apa-apa dikencengin Mas. Anak ini nggak kegatan kok. Aman Atau kok. dia tanggal juga nangis itu. nangis. Iya, Jadi iya. nama Afiu Kila tidak ada hubungannya dengan nama kalian. Nggak ada sama sekali. Oh, tapi Soalnya, tapi karena itu tadi apa? Doa itu tadi Iya, ada iya, nama iya. apa? Artinya juga bagus sih emang ya. Bagus. Ya glowing karena hal baiknya gitu loh. Bahasa sekarang itu glowing tapi karena hal baiknya bukan Oke. karena dramanya. Oke. Iya. Nggak nanya, kenapa kok harus Afiu Kila? Nggak Nah, gitu. Nah, mending jawab sendiri aja, Mbak. Nah, jawab sendiri aja udah jelasin sendiri aja ya. Mending jawab sendiri aja. Aku tunggu dulu kok nggak kenapa? Iya, iya, Kemana iya. pertanyaannya? Kenapa tadi Kenapa begitu, nggak Mas? uta gitu ya kan Nah. kayak kita nih. Tengah Masuki tanah dan gitu. tanah Nah, gitu. iya. Atau Kinari gitu. Iya, atau Kina ya Kina. Ya, kalau saat itu coba cari nama yang digabung-gabungin nama kita nggak nemu hokinya gitu. Kan dia ada yang hitung-hitungnya juga Kita sih juga nama. asal nyebut Mas Kina. Nggak ada hoki-hokinya juga. Dan ini juga sih kenapa pakai nama Afiu Kila karena itu nama pertama yang ada di dunia. Maksudnya Bukan ini emang kita googling Kita nggak ada. googling nggak ada nama Kita itu, ka- gitu. kita pastikan cari nama yang saat di googling memang nggak ada apa-apanya, masih nggak ada kembarannya. historinya apa-apa. nggak ada historinya Saat itu, apa-apa. saat itu. Makanya kalau kayak Afikila mungkin masih ada kan, tapi Masih kalau ada, ada kalau Afiu Afiu, tengahnya ada iya. W-nya itu di search di Google udah hilang, nggak ada siapa-siapa saat itu. Oke, ini saat aja itu. biar nggak ada yang Ya udah ini nggak ada ngebarin yang gitu. nemanin, jadi kayak bener-bener lembaran Simpelnya baru sih, ya. kalau mau bikin web itu kita nggak ada Yang pakai nyamain embel-embel, gitu loh, jadi iya. carinya yang jadi ntar kalau bikin Instagram, bikin web, bikin apapun udah pasti aman, udah pasti kosong. Tapi dapat aja itu, namanya dapat aja gitu maksud saya. Doakan Afika with Iya, Afika. cari ya dipas-pasin sih, cari kata-kata yang ya udah ini cocok ya wis. Gitu aja. Sepakat salaman gitu. Iya. Kirain gabungan dua nama anak mereka Mas gitu. Ternyata bukan ya. Kan belum lahir dulu. Lahirnya ternyata pas masih pacaran ternyata Iya. ya. Iya. Namanya, iya namanya. Kayak cewek semua mungkin aku bakal namain Afika dan Akila gitu Iya. ya. Ah. Cuma masalahnya kita kan nggak tahu anaknya ternyata cewek semua. Oke, iya. Ya kak ya.
Jadi perjalanan di Rising Star itu RCTI ya? Iya, RCTI. itu. Oh boleh tuh nyebut TV, makanya tadi aku nggak nyebut. Iya, aman. Kita ada di poros tengah. Poros tengah. Awalnya boleh cerita awalnya Mas Uki dan Mbak Tana ini kemudian terjun ke musik, kemudian kok tiba-tiba pengen ikut Rising Star. Iya. Terus sekarang punya lagu sendiri, boleh cerita ke kami Perjalanannya sampai hari ini seperti apa? Awalnya kita tuh pertama kali ketemu di 2005 di Universitas Brawijaya di UKM Seni Om Band Brawijaya. Satu beda band. fakultas. Beda fakultas tapi satu band, jadi kayak Om Bandnya universitas gitu loh. Satu band, dia vokal, aku gitaris. Awal ketemunya di situ, tapi ya saat itu cuman berjalan begitu aja. Terus ada sempat bikin band akustik, main-main di kayak di resto gitu-gitulah. 2 jam 3 jam bayaran 50.000 gitu kan. sempat zaman Dibagi ini. berapa orang tuh? 50.000 satu orang maksudnya. Oh, yang Jadi satu kayak aku orang. dapat 50.000 tapi habis. Beli band sama Senar itu sempat, itu sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012, terus 2012 aku memutuskan aku berangkat Jakarta duluan. Dia udah stop nyanyi. Dia cuma di Malang, terus ngurus bisnis kecil-kecilan gitulah, kayak ada usaha apa kayak but minuman gitu loh yang dipasang di sekolah-sekolah. Dia di Malang, aku ke Jakarta. Terus aku session player di Jakarta, aku session player sempat sama beberapa kayak Krisdayanti, Yunisara, Rosa, Ari Lasso, terus terakhir di Seventeen. Aku keluarnya 6 bulan sebelum mereka kena tsunami itu. Itu aku di Seventeen. Nah, terus jadi kita sebutnya apa? Additional guitar player. Jadi biar bisa kemana-mana gitu kan. Biar Terus bayarnya banyak ya? nah, itu maksudnya. Karena kalau satu kan kekang, kalau yang ini nggak ada job terus gimana kan? Terus akhirnya 2014 tuh pas sepi. Itu pas aku lagi ingat banget, aku lagi sepi, ada 1 bulan nggak ada kerjaan, pulang balik Malang dulu sama dia, pas lagi ke rumahnya dia. Nganggur, bingung kan mau ngapain. Jadi kan tipe kalau anaknya bener-bener kayak Nggak bisa suka diem. sosmed gitu kan. Dan Ngulik ngulik gitu lihat-lihat kan. gitu kan. Something new gitu. Terus dia bilang, Terus akhirnya ada nyanyi. iya, terus akhirnya ada Instagram 15 detik itu baru banget. Terus akhirnya aku bikin Sesuatu. sama dia bikin Instagram, kita kasih nama 15 second yang isinya cover cuma 15 detik. Kok cuma Apa berdua? rasanya 15 detik? Iya. Apa rasanya? Iya. Sekarang balik lagi ya, sekarang Iya. jadi rilis itu kan juga cuma seberapa second ya? Iya Rilis itu. kan? Iya. Sekarang konten-konten yang dijalankan ternyata yang singkat-singkat. Karena saat itu aku juga mikir, bagi aku belum mengerti digital kan, tapi logikaku saat itu yang namanya watch retention tuh penting. Watch retention tuh kalau videonya 15 detik, kalau ditonton 10 detik itu kan udah lebih dari 50%. Artinya harusnya secara algoritma ini nanti akan disajikan ke banyak orang. Kayak gitu. Itu belum ada TikTok tuh aku udah mikir gitu ya. Akhirnya 15 detik itu benar. Nggak sampai seminggu 4 hari tepatnya. follower masih berapa ya, masih 3.000 apa? Cepet kok itu. Udah, banyak Seminggu tuh makanya, karena aku mikir ini belum ada orangnya, biasanya kalau cover kan pasti lama tuh. Belum ada sih, memang itu 15 detik ya. Waktu itu belum ada kayaknya. Belum ada yang bikin Dari gitu. cover belum ada Akhirnya aku kayaknya. bikin itu ya karena pertimbangannya ini pasti kontennya cepat nyampe ke orang. Kalau watch retention-nya tinggi, kita ambil part-part lagu cover yang langsung orang nyantol. Oh iya, Reference. bener. Iya, refnya tapi yang langsung ref yang orang pasti familiar kayak gitu. Iya, aku baru nggak tahu di IG belum ada ya. Yang Belum ada dulu di ada. YouTube ya. Makanya dulu seminggu nggak sampai seminggu udah 3.000 atau 4.000 follower kita. Instagram. Instagram. Ketemulah sama RCTI, di kontak sama RCTI itu ditawari mau nggak DM ikut saat itu ya? mau nggak ikut ajang pencarian bakat, kalian nggak usah lewatin audisi. Saya sebelum ke RCTI Wih. itu kenapa kalian memutuskan untuk berdua setelah sebelumnya punya band? Ya kan Setelah gampang. sendiri tadi ya? Waktu itu kan kita udah Udah lepas pacaran. dari Jadi dari 2005 itu udah pacaran. Udah pacaran. Oh, LDR-an tuh 2005 ya. itu. LDR-an. LDR-an 6 tahun ya. Enggak, Sama band 2 itu setelah pisah dengan band itu setelah lulus, sama-sama lulus. Kita keluar Bisa dari dengan band band kampus itu. 2007 ya. Cuman setelah masa tugas berakhir sih. Iya, cuman Maksudnya 1 paling tahun setahun kalau nggak berakhir. salah. Terus habis itu akustikan yang aku bilang main-main di resto tadi loh. Cuman kan Setelah band kampus itu selesai, setahun itu selesai, kalian memutuskan untuk berdua sejak saat Ya, itu. Belum, tetap- masih ada tetap kayak ada band akustikan. gitu di Oke. resto-resto. tapi tetep ya namanya udah deket kan ya, daripada ngajak orang terus belum tentu aku cocok dan sekalian sebagainya. ngapel tuh sebenarnya alasan Oh, doang biar Itu di rumahnya modus dia. ya. Rasanya modus ya. Bikinnya di Masuki rumah ya. dia. Oke. Bikinnya di rumah aku. Gitu Daripada ya. nganggur kan, daripada melakukan yang enggak gitu kan, yang mending bikin hal yang positif gitu loh. Inginkan, gitu. Akhirnya aku cover itu 15 detik ya, backgroundnya pintu rumahnya dia. Saat itu Selalu? kebanyakan dia yang warna coklat, nanti kalau dilihat di scroll ke bawah Iya, pasti iya, itu.
Iya ya. Di garasi berarti bikinnya ya? Enggak, Oh, di enggak. Pintu ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Jadi ada garasi kecil tapi bukan garasi mobil, garasi motor gitu, terus langsung pintu. Itu dari situ, duduk di ruang tamu situ. Kenapa suka di situ? Ya lucu aja Oke, suara ya? cepat deh. Soalnya kalau Karena tidak tidak boleh masuk kamar. Iya, kalau ke dalam lagi ntar digerebek Mas, Digerebek warga. Jangan. Digerebek sama ibu yang itu. Ada yang ngawasin ternyata. Terus abis itu dari ikut Rising Star gitu, itu Iya. sampai berapa lama tuh bertahannya atau memang langsung eliminasi? Kita lama banget loh. Kita lama banget cuma 2 kali tampil TV. 2 kali tampil TV, tapi saat itu memang awalnya saat bikin duo 15 Second aku sama dia nggak ada kepikiran bahwa kita ada rezeki bareng. Kan memang plan jangka panjangnya kan aku main musik di Jakarta, dia di Oke, Malang oke. yang ngelola keuangannya kan. Sementara kalian udah pacaran sebenarnya. Udah pacaran, emang settingannya gitu rencananya. Settingannya Iya. iya. Tapi mau ya ditinggal jauh. Karena nggak ada lagi. Terus Masa nggak ada lagi? yang Karena mau? mau diajak oh dia tinggal dulu jauh. gak kayak gini bentuknya. Aduh. Bentukannya. Enggak, tapi kan aku visioner, aku tahu dia bakal Wis, visioner. Ya terserah karepmu. Sakarmu Mas. Oh, wis karo Mas. Nah, itu titik baliknya ketimbang di Rising Star tuh berarti. Iya, di Rising Star. Di Rising Star begitu panggung pertama itu saat itu buka tirai. Umumnya orang-orang berapa puluh persen itu 80% penduduk Indonesia atau berapa lah. Kita tembus 94 kalau nggak 90%, yang artinya Indonesia suka banget sama kita. Dan sampai video itu trending di YouTube hampir sebulan ya. Yang kita nyanyi lagunya Root Magic itu. Dari situ aku baru notice, loh ternyata aku ada rezeki berdua sama dia. Ternyata ada rezeki berdua, tapi karena namanya 15 second, 15 detik doang, ya artinya cuma segitu doang. Akhirnya cuma 2 kali TV kan. Aku, Iya, iya. waduh ini salah awalnya. Emang kan nggak nyangka kalau Kaget kita dong di ya, TV. 94% tuh ya. Buka 90. tirainya set, jurinya Haji Bolot. Haji Mol. Haji Mol gitu. Nyanyi. Ulang dong. Aduh. Mau dibuka. Gua mau ingetin. Buruan nyanyi. Suaranya nggak kelihatan. Ngomongin dia. Oh iya Haji Mol. Jadi hanya 2 kali tampil selesai. 2 kali Turun tampil panggung. turun panggung karena saat itu memang dilawankan dengan lawan yang sangat hebat. Oh berarti dimasuk babak battle berarti ya waktu itu. Battle. Jadi ada duo yang satu memang lebih mature, mereka lebih mature, tapi yang satu bule pemain piano dan yang satu penyanyi yang benar-benar profesional. Ya kalau Siapa? TV Masih enggak? Megan Mauro namanya. Megan sama Mega Mauro ya. Apa artinya kita kan aku udah beberapa tahun nggak nyanyi sama sekali. Jadi gitu kan. udah Bener-bener kalau- kayak nggak ada, aku nggak ekspektasi apapun gitu, maksudnya emang sudah nggak pernah membayangkan akan nyanyi lagi gitu. Ya, Itu terus pertama akhirnya kali nyanyi. dibattlekan sama mereka, kalah tapi ya itu Kalau voting ya suaranya. kalah voting terus akhirnya aku milih itu berbekal yang pertama tadi 94% tuh wah ini kayaknya bisa nih kalau diterusin berdua. Ya udah dari situ kita terusin, akhirnya ganti nama 6 bulan dari itu ya, setahun ya? Oh, enggak sih. Enggak ya, enggak sampai setahun dari itu terus kita memutuskan ganti nama itu. Jadi turun panggung kemudian sepakat untuk ganti nama. Iya, belum. Beberapa Masih. bulan setelah Oke. itu. Karena memang kayaknya nggak oke kalau nama cuma 15 detik tuh kan kayak ntar karirnya pendek, nggak lucu Banget kan. gitu kan. Iya sih. Nah kemudian setelah dari Rising Star tuh apa yang kalian lakukan berdua di musik? Masih Tetep- promo, masih promo-promo. Iya, akhirnya Promo tetep- lah, ada lagu baru juga kan saat itu. Lagu sendiri memang terus satu kita konsernya lebih ke lagu sendiri, terus promo-promo ya di Jakarta sama SMN kan kita sama Star Media Oh, Nusantara. dikontrak sama Iya, mereka. otomatis begitu selesai Rising Star itu pasti di lock Iya. sama mereka 2 tahun kan. Ya promo-promo ke radio, terus promo-promo intinya jalan lah mempromosikan lagu Udah sendiri. single berarti ya? Udah punya single. single sendiri. Udah ya? single Udah tahun single. 2015. Single perdana. Yes. Judulnya apa kabar mantan? Tapi nggak ada yang dengar. Ada yang dengar. Itu kayak lagunya NDKK ya? Apa NDKK. Iya, sekarang yang baru terkenal itu apa? Iya. Tahu aja lagi ya. Oh, Cak Soleman mesti ngerti dong. Dibela-belain loh waktu itu. Manggung di mana, joget-joget. Takut. Itu. Nah, itu sebelum Apa Kabar Mantan itu kan memang sering menyanyikan ulang lagu. Belum. Oh, saat itu Itu belum? sejarah awal dimulai bagaimana Kenapa kok kita harus akhirnya cover? Afikir harus cover. Karena lagunya nggak laku makanya Setahun. cover. Oh. Setahun gitu. jalan ke sana ke sini.
wah nggak efektif ini media nggak kayak ini, itu kita ngomong dia media analog kayaknya untuk orang yang belum punya nama ya kayak kayaknya kita masih promo yang kita lakukan tuh kan orang belum tahu siapa kita sama sekali gitu kan. mungkin kalau udah artis gede datang ke kayak warta kota atau apa orang masih gitu. nolak gitu kan, tapi kalau orang baru wah ini kayaknya susah nih kalau kita gini terus. Kita saat itu kita harus cari nama dulu. Saat itu kita gitu. Jadi mau sebagus apapun promonya, cuman Kalau belum punya works nama, on us ya. gitu loh. Karena kita belum ada siapa-siapanya sama sekali gitu, dan kita benar-benar memulai benar-benar dari nol banget. Di Racing Star kan udah tahu kalian Tapi kan bawa. Tapi kan ini satu kali satu kali apa perform ya, kayak apa ya, kayak cuman hit gitu. one wonder hit lah. Jadi kalian Nah. ngerasa ya itu bukan apa-apa ya. Iya. Sekalipun tampil di TV ya. Saat itu apa-apa, Karena banyak- hanya sebulan, tapi Iya, hanya iya. sebulan setelah itu ya Iya, yang berjuang cepat sendiri ya. Iya, sekarang kan banyak banget. Maksudnya tuh yang apa yang dilihat masyarakat Indonesia saat itu kan kita cuma tampil sekali, mentok 2 kali itu pun juga nggak not too good gitu kan. Setelah itu kan masih banyak ada winnernya dan sebagainya yang terlihat berkali-kali, otomatis di TV. orang akan lebih notisnya sama notice yang yang aware itu ya. gitu, lebih aware sama yang terlihat Yang sering sering, gitu kan. ya sih itu singkat cerita. Terus aku mikir wah ini kalau diterusin kayak gini boros umur nih, keburu tua kan. Iya, gitu kan. Waktu itu kita nomor berapa sih? Hampir 30 hampir ya? 30 udah Hampir 27 saat apa itu. 28 itu kan. Tahun berapa itu? 2014 2014 pokoknya. Jangan dihitung loh Mas. Enggak. Pokoknya sekarang udah 35. Sekarang udah 35. Oh, masuk masuk Udah 35. masuk. Ya karena pertimbangan wah ini boros nih. Kalau usia kan juga pertimbangan juga kan kalau di industri gini Iya. kan. Look usia dan sebagainya itu pertimbangan banget. Akhirnya aku mikir apa ya cara yang paling cepat. Kita punya YouTube channel di tahun 2017 lah, intinya 2014 sudah ada YouTube channel nggak pernah kita jalanin. Di 2017 tuh tiba-tiba kepikiran ini kayaknya kita jalanin aja deh, kita nyoba cover. Ya pingin cari cara terkenal paling gampang ya kita cari lagu yang terkenal Iya. apa, ya udah itu kita cover. Saat itu kita nyoba lagu pertamanya lagunya Armada, karena aku kenal sama Rizal kan. Oh. Ya, lagu apa itu asal kau Asal Kau bahagia. Bahagia. Aku izin ke dia, aku mau cover di YouTube, dibolehin kita cover ya. Mulai itu kita cover terus. Itu syutingnya udah di depan pintu rumahnya. Enggak, itu Mbak dari Jakarta. Udah di Jakarta, Jakarta. di Jakarta itu. Nggak di ruang tamu lagi Oke. Mas. Itu berapa views? Itu cuma 1 juta kalau nggak salah. 1 juta saat itu? Yang pertama itu? Asal kok nggak, masih 100.000, 200.000 masih gitu. Tapi cukup menyita perhatian. Dari mana aku bisa tahu itu karena komen-komennya itu udah komen-komen yang sudah. ngebully. Udah ada haters. Jadi kan Sedih artinya banget dihujat ada gitu. sesuatu yang ditongolin terus tiba-tiba ada orang nggak suka berusaha It's okay, jatuhin. it's Oh, okay. ini berarti Atau seorang Works. dulu kan saat itu Iya. works gitu. works terus kita. Harusnya nggak usah dibaca kayak gitu ya. Gak apa-apa, Justru tapi seru. seru. Wah ini ya. Untungnya- Meskipun dibully, rasanya kepiye. 17-nya udah punya haters tuh ya. Langsung, langsung. Baru satu video. langsung des begitu dia keluar langsung yang nge-hate banyak, langsung ya kritikus lah intinya, bukan Kita nge-hate. mikir sih gini, ya nggak masalah karena waktu itu kita bukan ngelakuin hal yang negatif yang pertama. Iya, iya betul. Itu hanya masalah selera. Iya. Ya kan, masalah selera. Kecuali kita do something yang bad gitu, kita melakukan hal-hal yang negatif, baru itu bakal works sih, kita pasti bakal oh iya ya kita harus introspeksi dan sebagainya. Tapi kalau kayak gitu kan itu hanya masalah selera aja, plus pelajaran juga buat aku gimana untuk menyajikan sesuatu yang lebih disukai orang. Iya. Kayak gitu. Iya buat evaluasi dia juga kan. Oh ternyata mungkin teknik seperti ini orang nggak terlalu suka atau gimana, dan justru aku malah kepanasan kalau gitu tuh malah aku tipikalnya orangnya kalau Dia- remehin itu jadi Panas bensin banget. karena memang dari Bukan kecil tuh panas sering marah didemenin itu ya. enggak. Panasnya Itu- tapi panas baik gitu loh, maksudnya wah Iya. Oke, buat tunjukin we lah, have to do buat something tunjukin. kayak gitu. Kita harus ngapain nih? sampai Kayak si gitu. haters itu seneng. Ya sama terusnya kita. ke Mbak Tana ya. Mas Uki nggak ada ya? Aku aman sih karena kan gitaran kan, cuma gitaran kan nggak nyanyi kan. Kalau dia kan oke. mungkin karena siapa sih sok kecentilan gitu loh. Biasa kan kalau cewek-cewek kan gitu. Ya akhirnya terus kita terusin terus sampai 2018 alhamdulillah meledaknya di Karena Susah Sayang itu. Oh. Baru meledaknya di Karena Susah Sayang di Oktober 2018, ingat gak? Iya. Ya kan itu. Biasa saja cinta itu. Lagunya Mas ini nih. Oh iya. Nanti nyanyi itu ya, nanti nyanyi itu ya. Aman. Tapi yang rumit juga banyak yang nonton. Rumit Iya. itu awalnya karena aku suka banget sama lagunya memang. Saya tuh lihat Mas Duta lagi nyanyi lagu itu. Itu kan naik gara-gara dia nyanyi lagu nyanyi Duta, baru orang ngeh, oh ada langit sore toh gitu loh. Ya ini Duta terus aku iki sopo iki, terus manajer kan orang Jogja juga sekitaran kan karena aku Seventeen kan juga anak-anak Iya. Jogja. Iki sopo iki? Oh Langit Sore iki aku kenal. Ternyata si Mas Arman pas siapa itu? Mas Arman ya nggak salah. Pokoknya. Itu tuh yang bikin logonya Seventeen dulu. Oh. Yang bikin logonya Seventeen. Akhirnya aku kontak, aku izin cover lagu Rumit. Oh. Kita membiasakan diri selalu izin saat dulu kita bikin Permisi cover dulu. sih.
Itu prosesnya agak ribet nggak sih ketika cover tuh? Maksudnya selain copyright gitu, maksudnya untuk izinnya itu Dulu seperti nggak. apa? Dulu nggak ada Soalnya copyright. Aku kita nggak tahu langsung kenapa. ngobrol gitu kan. Iya. Satu kita langsung ngobrol, kedua itu kan Kebetulan kenal kita ya. semua tergabung di udah masuk publisher gitu kan. Jadi kan untuk pembagiannya lebih gampang. Jadi dulu tuh selalu saat kita izin tuh aku selalu ngomong, teman-teman kalau umpamanya lagunya kalian kita cover, kalian harus punya publisher ya. Karena itu nanti hak kalian akan otomatis diklaim. Itu udah aku jelasin dari awal. Dari awal. Biar Jangan nggak salah sampai ada paham. macam-macam yang aneh-aneh gitu kan. Kita juga apa ya? Juga menyadari Jaga-jaga, kita menyadari Kita kan ini nyanyi lagunya lagunya orang orang. juga. Jadi harus ada unggah-ungguhnya kalau kata orang Jawa. Iya. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kok banyak seolah-olah Rame ya? penyanyi cover tuh disalahin. Padahal kalau ngomong secara sistem YouTube sebenarnya itu udah langsung diklaim. Ya. Iya betul. Jadi iya kan kalau kita umpamanya aku nih nyanyiin lagunya siapa, terus si pencipta lagunya Kaitan deh umpamanya contoh iya, Mas Yofi, iya. lagu cantik umpamanya gitu kan. Terus begitu aku upload itu udah langsung ke detect, langsung ke klaim Iya. komposisi. Aku tuh Betul. dapatnya dikit banget. Jadi si yang cover tuh sebenarnya dapatnya sangat sedikit karena dia dapat dari video komposisinya. Karena kita yang bikin videonya kan. Ya itu hak kita cuma di video, tapi komposisi lagunya itu diambil Lari ke sama pamit. publisher. Oke. Cuman itu banyak yang nggak tahu. Iya. Iya. Akhirnya jadi rame sekarang. Iya. Tapi kenapa badai itu ya Mas ya? Ya itu makanya aku juga Iya. jujur Badai aku kan ini kalau memperjuangkan ini banget ya, apa namanya, mengenai copyright, apalagi yang cover-coverin itu ya tuh kesel banget tuh sama yang cover lagunya Ya, dia. makanya- viewersnya malah Gedean. banyakan mereka. iya. Lebih ke- Tapi seharusnya kalau logikaku kalau viewersnya lebih banyak yang tukang cover itu kalau contoh nih umpamanya Mas Badai ada di publisher yang benar dia dapatnya gede loh. Iya. Enggak mungkin bukan itu sih, lebih ke ada orang itu macam-macam. Ada mungkin yang merasa kalau viewersnya mereka lebih banyak berarti kan orang akan lebih mengenal mereka daripada aku. Iya. Mungkin ada sisi-sisi seperti itu gitu yang harus kita pahami juga dari sisi pencipta lagu kan, ada yang seperti itu. Kalau kita memang termasuk yang pencipta lagu yang sangat mendukung teman-teman yang cover. Iya. Karena ekosistemnya jalan sebenarnya. Satu ekosistemnya jalan, kedua karena lagu kita kan belum ada yang kenal. Enggak, tapi nyatanya juga lagu-lagu cover itu juga malah banyak yang nonton loh daripada penyanyi aslinya memang. Lebih banyak yang nonton. Mungkin lebih karena nuansa yang berbeda. Iya. Iya, disajikan Iya. dengan penerjemahan anak-anak zaman sekarang yang disukai anak-anak zaman sekarang. Tapi juga. ini gue setuju sama Mbak Tana masuknya. Jadi kalau dengerin penyanyi aslinya memang udah biasa. Iya benar. Tapi kalau dengerin, ini gue lagi seneng dengerin lagunya Darboy Gang ya. Dari Mas Dar kenal. Darboy itu, apalagi itu seperti ini. udah biasa kalau dengerin dia nyanyi. Tapi pengen lihat penyanyi yang lain. Nah, akhirnya kan larinya ke situ tuh. Oh, ternyata versi ceweknya enak ya. Kalau dibikin aku sih kan enak ya. Kalau dibikin lagi enak ya. Akhirnya Betul. makin kaya toh. Iya. Sebenarnya itu yang aku lihat pun itu. Ya, Asal ekosistemnya berjalan ya. Iya. Jadi si penciptanya juga kebagian. Betul. So adil. Akhirnya upaya yang kalian lakukan terwujud terkabul, maksudnya untuk populer itu akhirnya kesampaian ketika Di menyanyikan 2000. lagu, Ketika cover-cover Iya. 2018 ya. ketika menyanyikan ulang lagu orang, kalian merasa jalannya di musik nih. Iya, jalannya di musik tapi lagi dead end kayak dead end itu. Begitu. Kayak blunder ya? Terkenal nih, oke terkenal. Sekarang waktunya mengenalkan lagu sendiri gitu kan. Iya. Set, rilis lagu sendiri nggak ada yang nonton. Maksudnya Iya tuh, bisa gitu ya? Iya ada yang nonton. Ya, Let's say gini, follower 1 juta lah saat itu. Yang nonton cuma 10.000 kan pasti kan. Dari 1 juta orang yang subscriber yang bener-bener suka sama kita, yang bener-bener royal fan tuh kan. Oh ternyata angkanya beda lagi. Bener begitu rilis yang nonton cuma 5.000, 10.000 kayak gitu kan. Itu mikir lagi akhirnya. Itu lagu apa yang pertama kali dirilis? Apa ya? 2018 waktu itu ya. Lagu kedua dong berarti dong. Sempat Bukalah Matamu ya kalau nggak salah ya. Ada jangan takut bermimpi, Jangan bukalah takut matamu, bermimpi, bukalah matamu. Jangan marah dulu, macam sih. Banyak. Banyak kok. Pokoknya beberapa kita melakukan hal yang sayang bentar. Mama ngobrol dulu boleh nggak? Quiet sebentar boleh? Oke, good job. Jadi kita udah ngelakuin beberapa kali rilisan dan ternyata tetap gak bisa orang akan lebih suka sama Cover kita. video cover kita. Karena mereka yang subscribe segitu banyaknya itu memang ternyata alasannya nggak subscribe kita karena Karena cover. suka covernya. Gitu. Wah ya podo baik. Iya. Itu
gitu ya. Mas Itu kita ternyata. cover aja deh biar disitu kan. Kalau kalian kalau mau cover kita juga nggak apa-apa deh. Terus- cover kita berdua. Terus ditambah seiring berjalannya waktu di 2 tahun terakhir ini drama antara pencipta lagu dan penyanyi cover semakin menjadi-jadi. Kayak makin rumit ya. Padahal saat itu aku udah bersuara banget bahwa betul. enggak kayak gitu. Betul. Kita Jadi kita ada di pihak dua-duanya. Kita menciptakan lagu dan juga kita mengcover juga. Jadi kita bisa bisa ngasih pendapat dari dua sisi yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau dari sisi orang-orang yang lagunya di cover itu seolah-olah kayak lu maling ya. gitu. Iya. Langsung ditembak kayak gitu. Jadi itu seolah-olah penyanyi cover itu adalah kasta terendah dari musisi gitu kan. Iya. Lu maling, lu istilahnya Ngambil haknya orang, Iya. makan duit haram. Padahal bla, 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 gitu. nah, mereka bisa ngomong gitu karena mereka nggak tahu kalau di dalam itu sebenarnya sampai pernah aku tunjukin, aku post di sosial media ini loh contoh lagu, ada satu lagu yang terkenal, view-nya banyak, ini loh revenue kita selama setahun cuma $10, $20. Dan semakin sebenarnya ini dengan sistem yang benar ya, pastinya tetap harus tergabung di publisher dan sebagainya. Iya. Semakin banyak yang cover lagu kita, semakin gede penghasilan kita. Iya. Sebenarnya itu Harusnya. memang iya. Karena itu terjadi di kita di lagu Doa Untuk Kamu yang viral di TikTok loh. Dan dia sedang berjuang, itu kan lagu kita tuh. Itu contohnya, nanti suatu hari aku akan ngomong loh, kita sebagai pencipta lagu itu dipakai di TikTok, di cover orang. Kita 2 tahun hidup di pandemi, 2 tahun hidup pandemi, nggak nggak- tanpa manggung hidupnya dari lagu itu. Yes. Nah, terus kalian protes yang mananya gitu. Ya, Yang mungkin itu aku protes heran. masalah, makanya aku bilang dari si nama. Makanya kalian protesnya perkara apa itu terus disoroti sama beberapa teman-teman yang agregator dan sebagainya. Ki, nggak apa-apa, kamu bersuara aja, speak up aja ya. Karena aku ngomong, aku bukan ngebelain salah satu sisi, cuman aku lebih berbicara ke ekosistemnya. Ya. Kalau ekosistemnya ini kita jalanin bareng-bareng, kita tuh kaya bareng, malah pencipta lagunya lebih kaya. Iya. Tapi kan. Tapi kan, ya gitu. Banyak yang tidak menjalankan aturan aturan sebenarnya itu loh, Masuki yang dipersoalkan barangkali. Tegas. Iya. Tegas ya. Intinya ekosistemnya belum berjalan dengan sempurna ya. Nah, masalahnya gini, Mas Tani, kalau misalnya Sudah nih dibuat nih. ada penyanyi yang pengen menyanyikan ulang lagu si A. Misalnya, gue nggak usah minta izin lah gitu Masuki. Iya. Gue mau nyanyi lagunya Darboy tanpa izin sama si Mas Si Daru. Daru, Gitu. Tapi kan nanti begitu muncul di YouTube misalnya, kan bisa kena klaim kan? Otomatis, Iya. kan? Otomatis ya. Berarti kan gue gak dapet apa-apa kan? Si siapa ya? Si yang Yang jadi cover, gua penyanyi yang cover. cover, yang cover. Gua Gua dari dapet- videonya toh. Videonya aja. Nah, Dari iya. video aset toh. Oh. Berarti uang misalnya viewersnya banyak kan yang nanti larinya ke Daru semua. Daru kan? Yes. Nah, sebenarnya gak ada masalah Ada dong. masalah sebenarnya. Iya kan? Cuman kan mungkin yang disortim banyak orang sekarang adalah unggah-ungguhnya. Iya, Oh. atau mungkin Lu kan, kayak lu kan kasarnya gini, lu kan main ke rumah orang nih, terus lu pinjam bajunya nih. Iya. yang mereka gitu. sorotin itu. Kok nggak ngomong dulu gitu. Nah itu yang sebenarnya dari awal sudah kita lakukan juga. Dan mungkin karena apa ya, masalah ini juga semakin berubah karena aku nggak memihak salah satu ya. Ya Jadi, banyak, ya ngomong fair-fairan aja, banyak tukang cover yang nggak izin tuh yang nggak banyak. izin Ya, tuh banyak. oke, gitu. masalahnya. Walaupun memang sebenarnya tidak perlu jika ekosistemnya berjalan dengan lancar. Oke. Tapi kan kita sebagai masyarakat timur Iya. sudah seyogyanya sebaiknya paling nggak Nuwun sewu. nuwun sewu ya. Aku Toto cover lagunya Bang Misya. Iya. Oh iya monggo gitu kan, kan orang timur kan gitu Iya. kan. Akhirnya sama-sama ya. kan satu itu, kedua kan menambah apa ya, kalau aku bilang Nambah bisa temen lah. nambah temen, jadi bisa silaturahmi sekalian kan enak begitu. Tapi kalian risih nggak sih kayak misalkan kita bicara soal kasus nih ya, kasus para cover ini dianggap atau dituduh sebagai maling gitu, sama Terganggu nggak yang kita bisa sebut sama musisinya yang Senior pencipta ya. lagunya sendiri gitu, gak usah seniornya, sama Oh, pencipta iya, lagunya iya, sendiri iya. gitu. Oh kalau Risih nggak sih? Iya risih ya enggak? risih ya, Iya maksudnya risih ya kalau enggak? dari sisi risih karena kita nggak pernah melakukan hal kayak gitu. Oke. Kalau Alfie Kila pasti melakukan hal yang sewajarnya. Sewajarnya. Sebisa Bukan- mungkin. Ya. Kalau aku malah langsung ngomong ke orang-orang ya, cover baik lah aku. Iya. Kalau kita sih Jadi, cover dengan senang sampai hati. aku sampai memfasilitasi mereka gini. Mau Cover. di-coverin, silakan. Ya, gitu. kalau ini masih ngomong genre ya. Kalau kalian pengen langsung jual Spotify dan lainnya, ayo kerjasama. Ayo kerjasama sama kita, Nggak perlu nggak bayar apa-apa. Kalian nggak perlu bayar lisensi, bayar sekian dulu buat jadi masa nggak nggak. usah gitu. Langsung pendapatannya bagi dua. langsung kayak gitu. Aku punya partner temanku yang bisa langsung akses ke arah itu. Oke. Malah tak permudah karena itu enak sih, musisi covernya dapatnya lebih banyak, mereka dapat karena haknya udah master kan, bukan cuma cover biasa toh, haknya udah master, mereka dapatnya banyak, musisi pencipta lagunya juga dapatnya banyak, Iya. sama-sama seneng. Lagunya juga makin terkenal ya. Nanti kalau makin terkenal,
kan nggak nutup kemungkinan nanti si anak ini yang nge-cover sama artis aslinya duet dalam satu frame, itu lebih naikin pendapatan lagi. Itu kalau menurut kita kan, Itu tapi menurut kan kita, ya. pendapatnya Betul. orang berbeda, pendapatnya musisi juga betul. berbeda kan. Kan nggak semua orang. Ini baru cover ya, belum copyright. Iya, belum copyright. Hati kita panjang banget. Biasa oke yuk. Iya. Berarti kalau dibilang risih karena tidak melakukan, tapi memang kita tapi kalian maksudnya menjalani prosedurnya sesuai dengan ininya. Prosedurnya. Dengan on track ya. Ya. Minimal DM dulu kalau nggak Nah, pernah minimal DM. kayak gitu. Dijawab nggak dijawab tapi udah ada bukti aku tertulis menjelaskan tentang publishing dan Contoh kayak sebagainya. kita dulu pernah cover lagunya Justin Bieber atau cover lagunya Bukan artis Justin gede Bieber. gitu. Ya, contoh yang paling gampang ini aja dulu yang Payung Teduh. Oh. Oh iya Mas Lagu Is. akad. Yes. Mas Is kan aku nggak kenal. Ah. Kenal, kita Aku DM. Mas, izin cover lagunya Payung Teduh yang satu judulnya akad viral toh. Ah. Tapi nanti kalau ngomong untuk pendapatan NSS-nya Mas dari pencipta lagu akan dapat diklaim komposisi itu. Jadi kita dapatnya cuma dari video aset. Udah, nggak dijawab sampai berapa. Ya wajar. Ya wajar tuh orang sibuk tuh. Orang satu tuh paling dulu lagi tinggi-tingginya. Iya. Kita aja yang nggak sesibuk itu. Kita aja yang nggak setinggi itu. Susah banget sih ya. Nggak baca DM. Terus singkat cerita, Wajar itu wajar. Oke, singkat cerita wajar. kita cover, terus ada satu temen juga cover. Terus sempet rame kan masih. Tapi ramenya ke yang ini, bukan Iya, ke yang ini, betul. bukan ke yang Waduh. kita. Iya. Oh ternyata memang unggah-ungguh itu kadang diperlukan. Penting maksudnya. Iya penting. Ya yang Jangan ini sampai udah minta dihilang. izin, yang ono enggak Mungkin. gitu. Nah, tapi walaupun nggak dijawab, tapi kan aku harus permisi sih, gitu Iya. mas. Iya. Nun Kayak sewu, ngerasa mas kayak nun gitu. sewu gitu. Tapi tetap nyanyi. Si aku, Ya. nyanyi, tak nyanyi, Tetep. tak posting, udah tak posting tuh, Oke. dua-duanya udah tak posting. Nah, kok ini yang yang diajak ngobrol Tapi aku seandainya enggak. kita sih fair aja. Seandainya memang kita keklaim full, ya itu haknya Itu mereka. haknya, iya. Kita Diklaim nggak full pernah ya. nggak masalah. Kadang kita nggak mendebat itu gitu. Yang penting itu intinya komunikasi sih. Betul. Kulon Yang pernah nggak diprotes gitu? Ada lagu cover siapa yang kalian nyanyikan? Sering Sering. langsung dimintain, disomasi gitu. Bahasanya disomasi pakai bahasa hukum, pengacaranya dan sebagainya gitu. Sampai pengacara? Aku jawabnya simpel manajerku. Jadi contoh kemarin baru 3 bulan lalu ya, ada satu lagu nggak usah disebut namanya ya, Iya, nggak nggak apa. usah disebut. Terus intinya si penciptanya tuh ngomong, wah kalian ini nggak izin gini pokoknya minta ganti rugi lah. Saat itu kalau nggak salah minta 15 juta. Nah, aku ngomong Untuk satu lagu itu? satu lagu itu. Aku screenshotin analitiknya YouTube. Hmm. Selama 2 tahun lagu itu udah di cover, pendapatannya cuma $15 apa $20. Tak tunjukin, bilang ke orangnya, ini $20 tak kasihin dia semua nggak apa-apa. $20 itu kan paling cuma 300.000. Aku dapat dari mana uang 15 juta? Aku nggak dapat pendapatan dari sini kok. Iya. Bilang dia kalau ini sudah diklaim sama publishernya atas nama publishernya ini. Harusnya Suruh publisher minta ke itu. sono. Ya. Aku bilang harusnya gitu. Publishernya. Aku tak gitu. Udah nggak jawab. Oh. Dijawab gitu udah nggak jawab. Jadi Iya. memang sering ada kasus seperti itu. Jadi kasus orang tiba-tiba langsung ditembak, minta 5 juta, orang kamu cover tanpa izin, nanti kalau nggak dibawa ke kasus hukum. Padahal Sedangkan saat itu kita udah nanya ke penyanyinya, ada kayak gitu kan kadang beberapa kita nggak ngerti tuh itu lagunya siapa. Ada Iya. penyanyi yang Iya, nyanyi, ternyata iya, dia iya. beli lagunya siapa. Aku nggak ngerti, ternyata si penciptanya itu yang. Oh. Nah, tapi ini baru pertama kali aku buka ya di sini. Waduh. Iya, pertama kali aku buka di sini. Repotan nih. Jadi sebenarnya kalau nge-cover, walaupun kalian nggak izin, ini YouTube ya, kita ngomong konteks YouTube. konteks YouTube ya. Kalian cover walaupun kalian nggak izin, asalkan tidak kalian jual di Spotify dan teman-temannya, kalian secara hukum aman. Kita YouTube di sudah menjawab. payung hukum sebenarnya. Orang YouTube bosnya ngomong Hanya ke di aku. YouTube ya. Ya, ya dong. Karena- Kalau kita jual ya, Iya. beda lagi. Iya. gitu. Karena sudah ada agreement antara YouTube dan pencipta dan Dan publisher publisher. dan kayak Wami dan teman-temannya itu. Oh. Jadi sebenarnya aman. Sebenarnya itu aman kalau untuk cover, asal tidak dijual. Tapi mungkin kadang-kadang Ada penyanyi cover yang penyanyi bandel-bandel itu yang juga. bandel-bandel juga banyak. Tiba-tiba Dijual ke jual. DSP, ke Spotify dan sebagainya lah. Kalau mereka kena sama, misal nih mereka dipermasalahkan oleh pencipta lagunya, ya wajar lah wong rata. Jadi kayaknya ini sih, kayaknya banyak salah paham karena Iya. dari sisi pencipta lagu lihat, ini tukang cover tuh biasanya gini, padahal nggak semua. Tapi Nah, kan dari sisi, uyah gitu loh. iya dari sisi tukang cover juga gitu. Wah ini pencipta lagu nih, rasa nih kayak gini, padahal nggak semua pencipta lagu juga kayak gini. Iya, Gitu. nggak semuanya. Intinya boleh cover, tapi pakai sopan santun santun. ya. Sopan Sopan ramah, iya. santun. Ya kan kita pakai barang orang kan. Betul tetep. sekali. Udah cover lagunya Kikil aja. Kemudian Mas Uki dan Mbak Tana memutuskan untuk berani, udah mulai pede, sekalipun yang nonton dikit itu suka terbebani dengan jumlah viewer yang dahsyat sebelum-sebelumnya dengan lagu orang. Oh iya. Tapi ketika menyanyikan lagu sendiri ternyata sedikit
apa yang kemudian kalian lakukan Stres dulu 3 bulan. demi Iya, jujur-jujuran. Aku Atau stres. nggak Awalnya pasti ada. Stres dulu 3 bulan. kepikiran ya tetep ya. Karena dia terbiasa ngeliat analitik. Dia Kan dia nggak pegang. Kalau saya Dia kan nggak pegang pegang. anak Ah, aja. dia nggak pegang sosial media. Jadi yang ngurus sosial medianya Afyuki lah, semua baca analitik, evaluasi tiap hari itu aku. Oh. Even saat Toxic Jadi saat banget. berkarya tuh ini ya, Jadi analis ya ternyata. logikanya gini ya. Dia anggota lembaga survei kayaknya nih. Iya, ya kayak survei itu akhir-akhir. Gimana proses income. Jadi itu sampai aku tuh apa jam 8 pagi tuh yang nonton segini, siang tuh jam segini Oh, tuh iya. sampai apa sampai belum berapa. Tapi ya stres yang tadi begitu Mas tanya. Ah. 3 bulan stres aku. Tempat maksudnya takut nggak sih kayak ngerilis karya lagi Nah, terus diunggah ke khawatir. sosmed atau mungkin seperti apa gitu. Kalau takutnya enggak. Mm-mm. Cuman apa yang salah ya? Tiap hari gitu terus dia tuh. Ya, Perasaan kayak udah reflect terkenal, gitu. perasaan udah terkenal gitu ya. perasaan aku nih enggak Nggak jelek-jelek jelek-jelek banget ya. amat. Laguku juga nggak jelek-jelek banget. Terus kadang di jalan di luar tuh ya masih banyak orang yang tahu, masih ada yang tahu. Tapi kalau rilis lagu kok nggak ada yang dengerin ya? Ah. Nah gitu itu terus overthinking tuh, hampir 3 bulan stres. Tadi waktu mau masuk ini tuh ada yang bisik-bisik di bisnis Mas tadi. Oh, itu sopo wih. Enggak bener. Afyuki lah. Oh, Tanah sama Oki. Enggak, itu masukin doang. Enggak beneran. Beneran. Aku tuh bawa anak ke sini loh. Paling Tanah sih- Mirdad sama Okinawa. Mas Kusno bawa anaknya bawa ke sini. Iya. Tapi kalian tetap berkarya kan artinya sekalipun oke kepikiran sampai stres barangkali. iya. Tetap bikin lagu gitu loh Mas. Masuki ya kan. Nah, sampai akhirnya kalian menerima gitu, legowo gitu apa oke lah nih kayaknya memang ketika gua merilis karya gua perbandingannya jauh nih sama ketika cover gitu, sampai akhirnya kalian ada titik ya udah kita berkarya aja tuh. Seperti apa? Di pandemi ya. Satu pandemi. Pas pandemi itu ya. Enggak, kenapa kita juga ngurangin cover akhirnya? Karena gini, kita percaya satu hal, maksudnya kalau kita cover terus, lagu yang kita rilis tuh bakal ketutup sama cover. Iya. Bakal tenggelam yang pertama. Iya. Kedua, rezekinya manusia itu sudah ditakat sama Tuhan, tergantung kita milihnya dari arah yang mana. Nah, kalau daripada kita banyakin di cover, kenapa nggak kita banyakin di lagu sendiri? Ya akhirnya berusaha mengikhlaskan ya. Ikhlaskan. Kita ngomong ikhlaskan tuh banyak loh. Kalau Revenue dan dibilang- sebagainya ya kan otomatis. Selisihnya berapa? Banyak. Jadi otomatis saat kita nggak nge-cover, ibaratnya dulu sebulannya 1 juta, sekarang tinggal 100.000, 150.000. Oke, sampai akhirnya berpikiran ya udah kita kurangin cover dan fokus buat itu alasannya apa sih? Karena kan gitu, kayak apa tuh? Itu tadi. Apa? Yang kalau Ikhlas. kita Ya yang sampai kalau- akhirnya ikhlas tuh ada ketika apa kita gitu? akhirnya Kenapa tuh? memutuskan Kenapa? untuk lagu-lagu sendiri? Iya, Ya karena mungkin. memang awalnya cita-citanya itu. cita-citanya kan itu. Kan dulu awal-awal Iya. mulai cover kan karena sebenarnya pengen kenalin lagu sendiri toh. Itu. Balik ke cita-cita awal. Balik ke ya. awal. Tapi ini dengan bekal udah agak punya nama. Iya. Nah, gitu aja sih udah ya. Lagu pertama apa yang diunggah tuh? Yang awal-awal Single itu ya. pertama ya. Kayaknya pas Nura lahir deh. Iya kan lahir. ada lagu anak Lahir juga ya? kan. Ya, lahir itu Iya, cukup lahir ya. itu cukup naik juga sampai hari ini masih jalan terus itu. Lagu lahir. Lagunya, Kak, lagu lahir itu kayak gimana Rezeki sih, Kak? Lagu anak. yang Ya, tadi kalau yang Kak rezeki Nura anak. Gimana? Tunggu. Malu dia apa lagunya? Suatu saat nanti. Ini mau kayak mama nih kayaknya mau nyanyi juga ya kak ya? Kamu mau nyanyi juga? Nggak, dia lagu suka kayak niruin baby gitu. Jadi kadang-kadang kan lihat adiknya kan. Dia niruin adiknya kalau ngomong gimana dia niruin adiknya. Nih sampai hari ini ketika terakhir berarti single apa nih yang single baru yang diunggah? Yang ini udah berapa Mas Uki? Total Nonton. 20. Apa yang Apanya? Viewernya? Oh, viewernya, baru sorry. 100.000. Baru Oh banyak kan. baru 100.000. Kita nyari 100.000 Tapi- susah banget ya ini. Kita Enggak dapat lah. 1.000 aja bersyukur ya Mas. Iya, kita dapat Kita 1.000. Wah, bagus nih, bagus nih. makan-makan Udah nyampe nih. 1.000. Wah, bagus. Itu kita dulu ya gitu. Memang bener itu. Memang iya rasanya. Ketika ada yang nyampe 20.000 langsung congkak. Wah, nih. Wah terkenal saya iya. di Raya. Langsung selektif ya kan. Jangan selektif yang nonton nggak nyampe segitu juga. Nah, itu kemudian artinya kalian tetap upaya untuk mengenalkan lagu kan ini ya nggak gagal banget gitu loh Mas Uki. Akhirnya kan orang tetap tahu meskipun ya
kalau dibandingin lagu cover memang jauh banget ya. Tapi kan setidaknya kalian mengupayakan untuk ya tetap berkarya, tetap mengenalkan karya. Mimpi kalian untuk mengenalkan lagu sendiri kan ya. Ya dan di tengah perjalanan itu ya aku baru sadar kenapa ternyata kemarin tuh aku nggak kayak mau nyerah berkarya tuh karena kebunuh ekspektasiku sendiri. Ya, ekspektasi itu membunuh, mematikan. Jadi kayak, biasanya kalau naikin cover yang nonton minimal 500.000 ini kok lagu sini cuman ya karena terbunuh ekspektasi aku salah harus taruh semua balik nol lagi. Bener-bener sih. Gelasnya dikosongin lagi udah ya. Rilis baik kayak zaman dulu cover aku awal cover nggak pernah naik. Setelah asal kau bagi memang naik kan asal kau bagi. Setelah itu kan saat kita rilis tiap hari yang nonton ya cuma dikit, berapa puluh, berapa ratus, gak ada yang nonton. Tapi kita terus melakukan itu karena kita suka. Ya. Kayaknya kita harus kembali ke situ, tapi di lagu sendiri. Ke situ. Lagu sendiri dikit, lagu orang ternyata naik. Lagu sendiri dikit, lagu orang naik. Ya ora apa-apa. Memang itu terbukti di doa untuk kamu. Terbukti di doa untuk kamu. Lagu yang sama sekali kita nggak expect apapun, yang benar-benar kayak waktu itu kan kita rilis doa untuk kamu hanya karena kegelisahan pribadi kan waktu pandemi kan, kok banyak banget sih orang-orang yang terdampak. Waktu itu kan banyak banget yang diekspos adalah tenaga medis ya. Nah, sedangkan di sekitar kita tuh banyak orang nggak bisa makan, bahkan makin sakit gara-gara hal-hal kayak gitu kan. Banyak tukang sayur nggak bisa jualan, banyak tukang bakso pun juga nggak bisa jualan. Saat itu akhirnya kita bikin doa untuk kamu. Tanpa ekspektasi apa-apa. Ya hanya kayak aku gelisah. Jadi dilempar udah. Mau ada yang dengerin ya udah, nggak ada yang nggak masalah. Di tiap kita promo ke tempat-tempat pun ya lagu itu nggak pernah kita bawain. Nggak pernah menyebutkan bahwa kita punya doa untuk kamu, nggak pernah sama sekali. Lagu yang tidak tak akui lah kasarnya, tidak aku akui sama sekali. Kayak punya anak tapi nggak diakuin itu. Kayak gitu, udah sampai kayak gitu. Ternyata malah 6 bulan kemudian 7 bulan kemudian malah naik. Maksudnya lagu mistis ya. naik. Dan itu naiknya nggak cuma sekali, ada tiga momen. Yang pertama itu saat ada demo di mana tuh di dekat gedung Sarina tuh yang ada bakar-bakar di halte sampai halte kebakar zamannya Pak Anies. Ya itu kan yang awal itu. Tuh terus yang kedua pesawat apa tuh ada pesawat jatuh. Sriwijaya. Itu naik lagi lagu itu. Yang ketiga kapal selam Nanggala itu. Nanggala itu. Itu malah bukan karena pandemi, karena pandemi yang ditujukan aslinya karena bencana ya, lagu untuk bencana ya. Sampai aku di itu netizen kan, wah ini memanfaatkan kesempatan lagi bencana bikin lagu kayak gini. Siapa yang bikin tuh lagu udah lama itu kan. Nah akhirnya itu kesimpulannya kan, berarti polanya aku harus nggak peduli saat rilis lagu, ya rilis baik. Kalau memang suka rilis sudah tetap. Mantap. Ya, memang akhirnya memang harus begitu. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu harusnya dibuang memang Masuki ya. Biar tetap kita tetap bikin lagu ya lagu aja kan gitu kan. Bener. Nah, sekarang dengan Mbak Tanah tetap sudah mulai manggung kah atau mulai membuka keran biar bisa sana sini lagi. Iya memang rencana udah mau jalan showcase lagi gitu. Mau kerja sama beberapa tempat buat showcase. Anakku, kamu sama yang di situ dulu mau nggak? Untuk Afif sendiri ke depan seperti apa Mas? Oke. Untuk Afif ini sudah ramai kah? Bulan ini memang kemarin masih dikosongin karena memang agenda ke Jakarta ini recording 4 lagu kemarin kan. Karena ada agenda itu. Jadi kemarin yang tuh rilis 1 lagu, terus ada triloginya 4 lagu selanjutnya ini nanti akan nyambung sama yang sekalian kita recording lagunya, sekalian foto sesi buat single-single sama mini albumnya, sama sekalian discuss buat MV-nya nanti gimana. Jadi sebulan ini memang dikosongin. Jadi kalau ngobrol tentang off air sepertinya kita baru mulai ambil bulan depan, mulai Juli atau Agustus kayaknya. Jadi memang lagi nyesain mini album ini sekarang. Mini album yang ini yang bareng Universal Music Indonesia. Yang pertama kan dulu album. Ya. Pertama kan full album ini tuh yang lahir. Terus sekarang ini sama label. Kita nyoba sama label. Pertama berarti ya. Pertama kali. Kenapa nggak sekalian album gitu? Ya ini masih nego sama labelku. Mereka pun ya ini rencananya mini album, tapi kalau ternyata nanti di tengah perjalanan ada 2 lagu lagi yang oke, ya udah kita masukin album aja sambil jalan aja. Jadi belum fix ya mini album ini ya. Belum fix antara mini album minimal atau album. Kenapa harus sama, maksudnya kenapa sampai akhirnya kepikiran masuk label gitu? Sementara kan kalau sendiri kan tadi udah rapi banget tuh. Maksudnya manajemen sendirinya jalan, terus publishernya juga punya, dan maksudnya secara hak
cipta atau apa tuh kan udah ngerti Udah- gitu loh. udah tertata. Kenapa akhirnya Balik. masuk ke label gitu? Nyoba. Aduh. Nyoba, tapi nyobanya bukan dalam kondisi nol ya. Kalau Ya, nol kan kita kan paham. pasti kalau kontrak kan Paham, pasti paham. ya kalah lah sama label. Tapi kalau dalam kondisi kita masuknya ada bergen ya masih bisa nego-nego dikit. Iya. Jadi kayak umpamanya di kontraknya mungkin Iya. YouTube-nya jangan disentuh ya. Iya. Kayak gitu-gitu lah. Ada Iya, hal-hal yang iya, memang iya. nggak masalah. Jadi win-win solution, label juga dapat, kita juga dapat. Kita pengen belajar hal baru juga sih kan, selama ini kita lakukan selama berapa tahun ini kan Sendiri ya. sendiri, dan ya udah kalau cuma 2 kepala doang, apalagi yang kerja banyakan dia gitu kan, ya bulatnya ke situ aja, nggak ada jadi kepala lain gitu pengen yang nyoba ada kepala lain, pengen tahu kalau sama label tuh gimana sih cara kerjanya, kalau mereka meeting tuh kayak gimana, terus orang produksinya gimana, dengan harapan nanti kalau kontrak dengan label sudah selesai Kita bisa. bisa kita terapkan di manajemen kita sendiri. Oh iya iya. Jadi ada. Ada cara. caranya ya. Kata orang Jawa dulu, kayak kata orang Jawa dulu, saya kerja dulu ikut Cina. Jadi belajar di sana ya kan, sebelum akhirnya bikin bisnis sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. karena banyak yang harus, karena kita ngerasa kok bubblegum. Kita ngerasa banyak hal yang nggak kita tahu juga soalnya, jadi kita harus banyak belajar walaupun udah tua ya, tapi tetap masih banyak yang harus harus belajar sih. pelajarin gitu. Maksudnya kan label juga banyak hal yang bisa kita pelajarin dari mereka. Iya. Nambah link juga sama mereka juga. Apalagi dari kan. Universal Music Indonesia ya, aku Label kenapa kita gede milih gitu. Universal Music Indonesia ya, karena aku anggap ini memang label gede dan kualitas produksinya bagus. bagus. Dan ternyata kemarin Ya, bagus. kupingnya bagus, memang orang AR-nya, terus untuk ngomong produk tuh Menarik ya. kita nggak pernah loh di foto dengan benar kayak gitu. Oh ternyata gini ya, Ya kan kalau selama ini kan semuanya ya Sendiri. standar kita aja gitu kan. oh ternyata bisa ya kita pakai look kayak gini terus. Oh itu ya lah gitu sih yang nggak kita. Kejahatan lensa berarti ya. Kejahatan saya lebih bagus. Jadi saat jual itu masalah Lebih gambar menarik ya? Kejahatan lensa dan lighting ya. Iya iya iya. Jadi dengan harga yang sama tapi rasanya kayak murah ya. Wah, kok ternyata murah banget nih dari harga segini. Padahal itu mahal banget bagi kita yang dulu. Hanya dengan ganti baju dan kejahatan lensa kan. Ya, kalau dulu kan kejahatan editing ya. Kalau sekarang kan kejahatan lensa dan lighting ya. Iya. Mas Uki sama Mbak Tana ngerasa ini nggak sih apa berumah tangga iya, menikah iya, tiap hari ketemu iya, kerja bareng iya, berkarya bareng juga iya. Bosen nggak sih? Enggak, Bukan bukan tanya bosen. bukan bosan. Iya. Kunci biar nggak bosan apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Iya. tanya bosan apa enggak kan udah sering. Marah-marahnya terus piye gitu, meredam ego gitu loh. Biar Iya, pekerjaan itu nggak kebawa ke urusan rumah tangga. Oh, kalau masalah cara memisahkan antara pekerjaan dan rumah tangga itu kita udah latihan sejak tahun 2000. Sebenarnya bukan ini, karena kebiasaan sih Kak. Kebiasaan aja. Ini balik ke Kak. tahun 2005 pas zaman di home band dulu ya. Hah? Satu band terus ada yang pacaran. Wah, diketawain nyinyirin dong. Sama band nyinyir, Nggak nggak mungkin, selama nggak bisa profesional kalau gini Nanti kalau dikatain. ada masalah pasti akan kebawa ke band dan sebagainya. Dari situ kan Kita balik tadi kan kita kan buktiin. orangnya panasan, tapi panasan yang Panasan. baik ya, maksudnya mau buktiin gitu. Sejak itu kita kebiasaan. Jadi kalau tengkar, Gimana caranya? iya, Harus bisa. Tengkar, manggung dan tidak terlihat kalau bertengkar, biasa aja. Berarti kalian nikah Lagi- setelah berapa lama pacaran? 12 tahun. 12 tahun. Awet Satu loh. rumah tuh ya. Alhamdulillah, kan nggak ada yang mau. Cicilan rumah lunas. Jalan rumah lunas ya. Cicilan rumah lunas. Kalau Bu. mobil 2 mobil ya. Tapi itu nggak sempat belok kanan belok kiri ya, 12 tahun itu ya. Aku Oh, saya tidak. Iya, Oh saya Mas Uki tidak. sempet ya? Ada berapa? Oh saya tidak. Mas Uki orangnya. aku pas masih di Seventeen ya, Oh, anak band kan, tau ya, anak ah. band kan godaannya cukup. Iya. Waduh. Wow. Ngaku ya, akhirnya Mas Uki ngaku. Ngaku. Grupisnya banyak ya Mas Uki. Iya berat sih, ya berat. Bukan berat lagi, berat banget. Iya, Berat oke. banget. Memang kehidupan anak band tuh kalau Itu memang bisa sampai sekarang masih nggak sih? sama Additional player? aku nggak udah. Enggak. Udah nggak ya? Jadi 6 bulan sebelum tsunami itu, Seventeen Hah? tsunami, aku memang pamit saat itu. Oh, dengan musisi manapun pamitan ya? Enggak, Atau hanya Nggak, sama ya, saat Seventeen? itu kan aku tinggal sama Seventeen tok kan, karena Ah. memang nggak bisa seasonan sama yang lain karena jadwalnya Seventeen padat banget. Ah. Nah tapi pas jadwalnya Seventeen padat, aku sama dia juga udah panggungan udah mulai banyak Oh. karena aku mulai cover itu. Kebetulan ya. Tapi itu additional atau kru sih jatuhnya? Additional tetap. Additional tetap. Additional Jadi tetap. gitarisnya yang satunya keluar, aku gantiin itu. Tapi aku Iya. maunya ya tetap additional Tetap aja additional. biar bisa balik lagi ya. Kalau Pak Sepi masih bisa Iya. kemana-mana itu. Iya. Itu 6 bulan sebelum tsunami, aku pamit, bener-bener pamit karena nggak enak aja karena jadwalku sudah sering
absen dari Seventeen, akhirnya ngomong baik-baik. Gue nggak bisa bandel-bandel lagi dong. Iya ya. Waduh. Boleh jujur nggak sih? Apa dong? Jujur aja Mas, silakan. Iya. Oke, sorry mama aku. Sorry. Jadi aku nggak muji dia sama sekali sih. Aku nggak ada niat muji dia. Nggak mau muji dia sebenarnya. Cuman dari awal aku kenal dia bukan orang yang aneh-aneh. Jadi apa ya? Emang iya sih. Dia bukan orang yang aneh. Bahkan saat itu lihat cewek di pramugari dia nunduk kayak gitu. Dia tuh tipe orangnya kayak gitu sebenarnya. Jadi waktu itu kan sekalinya khilaf ya udahlah. Sekalinya hilang. Dia masih jadi anak band dia. Iya. Tapi masih pacaran. Masih jadi anak band. Masih. Oh, masih. Dan dia tahu posisiku saat itu. Aku kemana sama si Anu Dia tuh itu. ngomong, bahkan saat terjadi itu tuh dia tuh apapun tuh dia omongin. Aku lagi di sini Aku sama lagi di sini, si gini, aku lagi Gila nggak? nonton lagi ini, dia ngomong semuanya dia. Oh, itu maksudnya event dalam Ya mungkin dalam bubur kedua kali ya. Mungkin ya. dalam Kan hal belum seperti waktunya itu bubur kedua ya. Iya. Bubur Jujurnya kedua itu ya. kan biasanya. Malu aku. Dia udah angkat tangan. Iya. Kalau dia udah mulai nggak ngaku dan sebagainya, aku udah angkat tangan. Tapi keren ya Mas, melenceng aja bilang-bilang lu ya. Iya loh. Karena itu bukan aku yang biasanya. Iya. Gitu. Dia Kalau nggak boleh. kayak gitu, dia nggak pernah dosa. Ini bukan membela diri sendiri ya. Iya, Mungkin iya. teman-teman Pernah dia. Seventeen juga tahu aku satu-satunya di sana yang nggak ngerokok, nggak minum, nggak Nggak Lempeng metode. aja, Iya, cewek, iya. Dia tuh nggak, dia lempeng-lempeng aja. sampai ingat Mas Uki kenal Yulia Dian nggak? Yulia Dian. Dian. Iya. Julia Dian. Oh, Kayak ingat nama nih, aku nama nih. Dia ini anak Seventeen juga, suka bantu Seventeen. Oke. Oke, lupakan. Oh iya. Kalau Mas Uki lagi marahan sama Mbak Tana, pernah suatu ketika manggung bareng, itu apa rasanya di panggung gitu? Nah. Ya udah. Sebelum di panggung gede. Mau mulai sebelum banggung di atas panggung ya biasa. Wak. Nyanyi biasa aja. Biasa nggak iya. Happy. Udah. Kalian tetap komunikasi kan di panggung? Komunikasi. Tetap ya? Iya, kayak ada sama lomba. siapa lagi? Nah. Komunikasi dia kemana, aku kemana. Setelah turun panggung, Ya Ya udah udah. Normal. Aneh memang. marahnya hilang ya? Obatnya manggung ya, Oke. obatnya manggung ya. Iya bisa dibilang gitu. Obatnya manggung ya. Oh iya. Tapi iya. mau naik panggung tuh berat banget. Males udah kayak gitu. Tapi begitu turun panggung udah kayak nggak ada apa-apa. Iya. Jadi akhirnya 12 tahun bareng pacaran, kemudian kalian ya wes Nikah. wes Nikah. sefrekuensi lah, klik lah, nikah akhirnya. Di 2018 bulan April. Iya kalau nggak klik sama sefrekuensi mungkin 12 tahun Mas Sebenarnya memang sudah sefrekuensi sejak tahun pertama sudah sefrekuensi, cuman kendalanya memang dari keluargaku saat itu belum mengizinkan untuk nikah cepat. Keluargaku kan masih yang keluarga analog lah ya. Ya analog tau sih. Kayak klasik lah intinya kalau Uki aku belum ngantor, belum punya Iya, pendapatan iya. tetap. Itu enggak Masih Masa musik depan itu masih di ya ini ya. masa depan Dia, kira jelas kayak Iya, gitu. keluargamu itu baru mengakui bahwa kamu bisa hidup dalam bermusik itu tahun 2013. 2014 saat aku masuk Pacaran. Seventeen dan Oh. itu pun masih belum percaya kalau aku di Seventeen. Oh, iya. Suatu hari manggung di Malang, aku ajak makan siang di rumah anak-anak. baru Baru percaya mereka Oh, iya. percaya. Oh iya Seventeen ternyata aku nama Seventeen. ternyata bener Sempat jangan bohong, dari keluarga gitu. tuh sempat ada omongan dari keluarga besar tuh nggak mungkin Uki itu di Jakarta bisa bohong kayak gitu. Mas- kumpul-kumpul artis tuh nggak mungkin, nggak Soalnya ada itu. keluarganya nggak ada yang di musik Tidak malah sama ada yang sekali. nggak ada yang di area Jadi keartisan bener-bener memang. ini ya Oh. Bapak PNS Apa ya kantor, Kantor. Bapak orang pabrik gula dulu. Karena itu aku kecilku pindah-pindah. Kakak akademisi Kakak semua akademis. Oke. Terus istrinya kakak rektor Dekan. dekan. Jadi memang Iya. akademis. Iya. bener-bener akademis semua Nabrak. Jadi cuma semua dia doang yang aku tak yang sekolah enak sekolah males nggak malas dari situ. Kayak salah lahir nih aku. Jadi begitu harus salah tempat nih. Kayak gitu loh. Dan itu padahal dari tahu kecil. penting ya padahal tahu sekolah itu penting cuman Iya. saat itu dia nggak apa ya sekolah kan tempat belajar tapi dia belajar di tempat yang Bukan tidak ini, bukan hobinya gitu. gitu loh jadi misalnya kalau ada orang suka matematika dia akan belajar mumpung di matematika nah dia nggak suka matematika kayak gitu. Tapi sejak kecil dipaksa matematika kayak Iya. gitu. Jadi dia kayak udah apa ya kayak udah pahit sendiri kayak udah malas sendiri kayak gitu Tuh, karena itu kenapa kok akhirnya 12 tahun tuh karena memang belum disetujui. Oke. Karena dianggap nggak bisa kalian berumah tangga dalam Tapi kondisi seperti itu. untung berjodoh ya. 12 tahun berjodoh. Untung. Iya. Itu. kalau nggak tahu Itu udah itu ya agak mistis sebenarnya. Mistis. Iya kan 12 tahun tuh kan jarang banget loh orang bisa Iya. 12 tahun dan terus Awet ya. Dari UKM sampai ke pernikahan mantep banget Waduh, emang. ceritanya seru nih Mas Ari nih. Iya. Cuman Terakhir nih Mas pertanyaan Iya. terakhir. Jadi gimana Kak
Masuki dan Mbak Tana Dalam. setelah apa sih keinginan kalian tercapai gitu, dikenal banyak orang, apa sih yang dirasakan sama kalian? Cita-citanya kan oke nih kita jalan bareng, pengen populer gitu. Enggak sih, bukan pengen populer, pengen karya kita Iya, di karya dikenal. Nah, Terus? setelah itu terjadi seperti apa? Maksudnya apa sih yang kalian rasakan gitu? Nah itu jeleknya kita nggak merasa. Nah, kita masih merasa sekarang ini kita masih on the way Iya. gitu, kita masih berjalan. Even dulu saat aku baru sadar dulu tuh ternyata pas Karena lu Karena sayang Su ya. sayang itu kita terkenal banget tuh. Kita Dan hari juga itu kayak, tuh hah? sama rasanya sama kayak Erina. Itu kan bego banget. Aku tuh mikir Masa tuh? Bukannya bego dong, malah bagus dong Mas. karena gini Mas, Alhamdulillah. kalau ngomong Iya. secara bisnis ya, kalau saat itu aku tahu aku terkenal, wah endorse. Kita bakal Pasti aku bisa bakal majuin ke pintar proposal gitu. ke sono ke Dan sini itu gitu. begonya kita. Begonya di situ. Ya ada kelebihannya. Iya, Baiknya iya, memang iya. karena kita nggak apa ya, tetap masih inget dari Iya, mana asal kita. iya. Cuman jeleknya kadang ya itu kita nggak tahu kita udah sampai mana. Nah, Ya, dan padahal sampai hari ini kalau ditanyain harapannya gimana ya, pengen karya-karya kita dikenal. Itu doang. Berarti nggak salah masuk major label. Itu. Ada yang ngarahin gitu. Label ngomong kalian itu kayak kurang diartisin gitu loh, Bang, nggak sih? Iya. Sebenarnya Iya. kalian itu udah pantas, cuma Ya. kayak kalian sendiri itu belum mau belum merasa itu. ditolong, Ya. belum Memang nggak ngerasa, kita nggak ngerasa. Iya kan, kayak udah kayak mas-mas ini udah biasa tiap hari gini, kalau nanti suatu hari ini podcast terkenal kan Enggak boleh. Gajinya orang nambah. Maka dicurhat ya. gaji dong, pikir sharing. Aduh. Oke Mas Ugi, terima kasih. Mbak Tara, terima kasih. Habis ini nyanyi ya. Iya, Ditunggu habis ini ya. karya-karyanya. Mungkin Bebe Om Ari mah gimana? Dadah. Bebek ikan nura. Dadah Nura Yunita. Itu juga. Btw terima kasih ya buat kesempatan ini. Terima Ya, kasih sama-sama. udah kita kesini. Ditunggu makasih. ini album ataupun nanti albumnya Tunggu Mas kalian. Ugi, Mbak Siap, Tara. nanti kesini lagi. Siap, kita tunggu. Jadi gimana Mas? Oke, Mas Ari, mau ditutup. Bagian saya ini yang paling pusing ya. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton podcast Kinari bersama Afi Ukila. Jangan lupa dengerin karya-karyanya Afi Ukila di YouTube, sudah dipajang ya Mas? Iya. Dipajang. Juga. Kan dipajang dong. Di display. Iya, di display. Ketika udah muncul di thumbnail kan berarti udah di display. Iya. Belum bahkan proses. Yes. Ditonton ya kan, pokoknya ditunggu. Jangan lupa untuk terus memajang karya-karya sendiri. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan ini dan sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya. See you, bye bye. Bye, Kakak Nura. Bye. Jangan lupa subscribe ya.